dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan dan perjumpaan kita di rumah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dalam acara peresmian. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Izinkan kami bertanya kepada Bapak atau Ibu, ya, jujur saja, masih ada atau tidak, itu saja jawabannya. Di rumah masih punya duit enggak? Masih. Ya, di rumah. Pokoknya saya tidak bertanya banyak atau sedikit, yang penting jawab punya atau tidak, itu aja. Masih atau tidak? Masih. Yang pakai celana yang ada sakunya punya duit apa enggak dalam saku celana? Enggak. Yang punya rekening di bank masih ada saldo enggak? Masih. Nah, jawabannya semuanya masih, Pak. Saku celana masih, di lemari rumah masih, di berangkas masih, ya, di pocket masih, di saku celana masih, di bank masih. Itu Bapak Ibu, itu tabungan dunia. Tabungan dunia kita itu. Nah, sementara yang kita infakkan untuk masjid ini, itu tabungan dunia atau tabungan langit? Hah? Yang untuk masjid, langit apa bumi? Langit. Jadi yang uang yang ada di saku celana kita, di sarung kita, di sabuk kita, di berangkas, di lemari, di bank, atau mungkin ada yang nitip ke koperasi, itu tabungan bumi Bapak Ibu, dan itu akan kita tinggalkan sedikit atau banyak. Bisa untuk keluarga sebagai ahli waris, atau bisa jatuh ke tangan tetangga dengan berbagai macam peralihan hak milik, atau mungkin bisa juga ke kolega karena ada kerjasama. Hilang yang namanya tabungan bumi, hilang. Jangan harap kita bawa ke kuburan, enggak. Walaupun sama-sama di bumi, kita dikubur di bumi, uang kita di bumi, tidak akan pernah bersatu. Nah, justru Bapak Ibu rahimakumullah, tabungan langit itulah yang akan membela, yang akan membantu, yang akan memperjuangkan keselamatan kita di akhirat nanti, ya selalu yang di langit. Tabungan langit, bahasa lain dari tabungan akhirat. Maka masjid yang kita keluarkan dana kita itu Bapak Ibu, itulah harta yang abadi. Adapun harta yang bukan harta langit, harta yang bukan harta akhirat, musnah, punah, hilang, usang, nggak akan kita bawa, nggak jadi apa-apa. Hanya barangkali sebatas untuk ahli waris saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, saling mengingatkan pada kesempatan kali ini bahwa harta yang abadi itu hanya dua Bapak Ibu. Harta yang abadi, harta yang kekal, harta yang selama-lamanya, hanya dua. Yang pertama infak, yang kedua sedekah. Pak Ustaz, apa beda antara infak dan sedekah? Jelaskan. Infak itu para jamaah rahimakumullah menggunakan istilah fi sabilillah. Para jamaah pernah dengar kata fi sabilillah? Pernah dengar kata fi sabilillah? Itu bahasa Jawa atau bahasa Trenggalek? Itu bahasa Arab. Fi sabilillah itu bahasa Arab. Artinya apa? Di jalan Allah. Jadi infak itu pasangannya di jalan Allah. Jika kita mengatakan saya menginfakkan harta, maka istilah yang digunakan fi sabilillah, di jalan Allah. Itu infak.
Harta yang abadi yang pertama. Yang kedua, harta yang abadi yang kedua itu namanya sedekah. Sedekah itu para jamaah menggunakan istilah li ibadillah, bukan fisabilillah. Li ibadillah artinya untuk hamba Allah, artinya untuk Bani Adam, untuk manusia. Jadi harta yang dengan harta itu kita meringankan beban orang lain, kita meringankan beban fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang yang berhutang, namanya sedekah. Itu bedanya. Makanya digunakan istilah fisabilillah li ibadillah. Itu untuk sedekah. Hanya itu yang abadi Bapak Ibu rahimakumullah. Selain itu tidak ada abadi. Begitu itu Pak, mohon maaf, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, makanya tadi dari awal sudah kita sampaikan bahwa fisabilillah itu infak. Makanya istilahnya Pak, punya pasangan masing-masing Pak, ada jodohnya masing-masing. Fisabilillah itu jodohnya ke infak. Sedangkan li ibadillah untuk hamba Allah itu pasangannya zakat dan sedekah. Maka mohon maaf para jamaah rahimahullah, zakat fitrah apapun bentuknya yang namanya zakat, zakat fitrah, zakat mal, zakat ternak, zakat perdagangan, itu tidak boleh melekat di gedung Pak, tidak boleh melekat di fisik, tidak boleh melekat di pembangunan. Dia murni untuk keturunan Adam, untuk manusia, untuk hamba Allah, untuk Bani Adam. Tidak boleh untuk keselain manusia. Kalau infak, oh silakan. Jadi para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu ya, walaupun Pak Madin mengatakan hutangnya masih besar, usahakan itu jangan dari zakat dan jangan dari sedekah, ambilkan dari infak, jangan. Tapi Pak Ustaz, di lingkungan kami ini semua yang mustahik zakat itu sudah dapat semua. Itu makanya saldo. Cari tetangga desa, cari tetangga kecamatan. Apalagi di pasar itu kan masih ada tukang beca, masih ada para buruh, masih ada buruh angkut. Kira-kira mereka butuh apa tidak? Nah, kalau lingkungan kita masih saldo, berarti ke sana sisa zakat fitrah itu Pak. Makanya zakat fitrah itu kalau bisa jangan bersisa Pak, langsung saja bagi habis berapa saja yang ada mustahik zakat di kampung kita, maka mereka berhak. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon bedakan antara infak dan zakat. Karena zakat itu masuk infak atau masuk sedekah? Masuk sedekah. Saudara-saudara kita di Lumajang, di Gunung Semeru, kita kirim ke sana untuk meringankan beban mereka. Ya, kirim beras, mie instan, minyak goreng. Itu namanya infak atau sedekah? Sedekah. Alhamdulillah para jamaah sudah bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan antara infak dan sedekah. Sedekah itu untuk manusia. Jadi untuk korban Gunung Merapi itu namanya sedekah. Selama untuk manusia namanya sedekah. Zakat itu masuk sedekah. Makanya zakat itu Pak, yang 8 asnaf itu tidak ada, gedung itu nggak ada. Allah bisa lebih dari itu. Maka barang siapa yang menginfakkan hartanya di masjid Baitur Rahman 1 juta misalnya, berarti di langit dicatat Allah berapa juta? 700 juta. Jadi kalau untuk rumah Allah ya jangan perhitungan, jangan hitung-hitung. Karena itu nanti Pak yang kita temukan di akhirat itu tabungan di langit, bukan tabungan di bumi. Maka ibu-ibu beri semangat bapak-bapak agar suka berinfak. Semampunya tentunya, jangan dipaksakan. Semampunya kita menyisihkan. Karena cari uang itu ibadah. Cari uang ibadah enggak? Misalnya
Pak Madin sebagai guru, ya, oleh negara diberi bisa mengambil pelajaran bahwa berinfak di jalan Allah itu sesuai kemampuan. Satu. Kemudian berinfak di jalan Allah itu tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu kaya, saya tunggu kaya saja baru saya berinfak. Tidak. Bahkan kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Hindarkan diri kalian dari api neraka walau hanya berinfak setengah butir kurma. Itu Pak. Jadi kita dihindari oleh Rasulullah SAW dari api neraka. Cukup dengan berinfak setengah butir kurma, karena itulah kemampuan kita, maka insya Allah neraka tidak akan menyentuh kulit kita. Para jemaah, saya ingin tahu, neraka itu Pak, panas apa dingin Pak? Hah? Panas ya? Kita tahunya neraka itu panas ya? Pak, neraka itu Pak, seperti kata Pak Seno itu, neraka itu dua musim Pak. Allah menyiksa penduduk neraka dengan dua musim. Panasnya mendidih, dinginnya membeku berulang kali Pak. Jadi mana lebih sakit? Panas terus atau panas dingin, panas dingin, panas dingin? Yang lebih sakit yang mana? Yang bergantian. Coba bayangkan Pak. Ya, silakan Bapak coba di rumah, ya, masuk ke kulkas, kemudian ke tungku api, ke kulkas lagi, tungku api lagi, kulkas, tungku api. Gimana Pak? Nyaman apa tidak? Di neraka itu seperti itu Pak. Di neraka itu ada dua cara Allah menyiksa manusia. Panasnya mendidih, dinginnya mencakar. Karena kata Allah, kalau di surga itu tidak ada matahari dan tidak ada gelombang salju. Maka kata Allah, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Orang-orang penghuni surga itu mereka tidak melihat matahari karena matahari sumber panas. Dan juga mereka tidak akan melihat zamharira. Zamharira artinya gelombang dingin, salju. Jika di surga tidak ada matahari, tidak ada salju, kebalikannya Pak, di neraka dua-duanya ada. Sumber panas ada, sumber dingin ada. Coba Bapak-bapak yang merokok saya tunjuk tangan. Apa hampir semua merokok? Merokok itu haram apa makruh? Makruh, ya. Makruh itu artinya dibenci loh Pak. Ya, makruh aja dibenci. Coba aja Pak, ya, merokok apa namanya, ujungnya itu di lidah, kemudian makan es batu. Puntung es batu, puntung es batu. Gimana Pak rasanya? Hah? Ya, puntung es batu, puntung es batu, puntung es batu. Di neraka Pak seperti itu gambarannya Pak.